Perkenalkan, nama saya Fitri Kiranawati dari kelompok 26 SIP 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas mingguan dari tutorial statistika 1, modul 1. Oke, di sini ada soalnya saya akan bacakan, yaitu CVO6 Express merupakan perusahaan ekspedisi cepat yang melayani pengiriman barang ke berbagai wilayah perkotaan. Untuk mengevaluasi efisiensi waktu pengiriman, perusahaan mencatat waktu tempuh dari kantor pusat ke lokasi pelanggan selama 12 kali pengiriman terakhir. Data ini dianalisis menggunakan statistika deskriptif guna menilai konsistensi waktu tempuh, mendeteksi kemungkinan keterlambatan, dan sebagai dasar perbaikan sistem operasional agar pengiriman tetap cepat dan tepat waktu. Nah, di sini ada tabel datanya, yaitu 12 data pengiriman dan waktu tempuhnya. Menit. Nah, berdasarkan data di atas, cari dan interpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, min, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis, serta sajikanlah data tersebut dengan histogram, box plot, dan bar chart. Lalu kita ke Excel. Di sini saya sudah membuat tabel data yang sesuai dengan soal yang tadi. Nah, di sini kita save dengan folder statis. Nah, kita membuat folder statis ini untuk nanti terhubung dengan RStudio. Di sini saya menamakannya tuming_statis1_1. Nah, lalu kita ke RStudio. Oke, di sini sudah ada sintaksnya untuk menyelesaikan soal tersebut. Di sini sudah terhubung dengan folder file Excel yang tadi. Oke, yang pertama itu kita menginstal package ini untuk agar bisa membaca file Excel yang ada. Lalu kita mengaktifkan package untuk mengaktifkan package agar package-nya aktif agar bisa terbaca. Lanjut kita membaca data pada Excel. Read XLSF tuming_1_1 sheet 1 print data 1. Nah, di sini kan tadi kita foldernya namanya tuming_1_1. Nah, dan ada di sheet 1. Lalu kita print data untuk menampilkan data yang ada di Excel tadi. Oke, sudah muncul datanya. Lalu selanjutnya kita mencari nilai minimum, maksimum, min, median, dan kuartil menggunakan sintaks berikut. Nah, di sini C 0.25, 0.50, 0.75 ini untuk Q1, Q2, dan Q3. Lalu kita run. Nah, di sini muncul nilai minimumnya itu 43, maksimumnya 52, minnya 45.75, mediannya 46,5, dan kuantilnya itu 25%, Q1 itu 45, Q2 46, Q3-nya 48. Lalu selanjutnya kita mencari varian menggunakan sintaks berikut. Ini sintaksnya sama seperti di atas, cuma karena kita mencari varian, jadi awalnya kita ganti var. Lalu kita run. Oke, di sini muncul nilai variannya yaitu 6.931818. Oke, selanjutnya kita mencari range. Sama seperti di atas sintaksnya, kita ganti range karena mencari nilai range. Lalu kita run. Oke, muncul nilai range-nya itu 4352. Lanjut kita mencari modus tabel data 1 waktu tempuh ini untuk menampilkan nilai frekuensi setiap nilai. Nah, untuk modus as numeric name switch mark ini untuk menampilkan frekuensi yang sering muncul dan print modus untuk menampilkan modusnya. Lalu kita run. Oke, di sini nilai modusnya itu 45. Selanjutnya kita menghitung skewness dan kurtosis menggunakan sintaks berikut. Nah, kita itu mengaktifkan package-nya dahulu. Oke, di sini sintaksnya itu skewness dan kurtosis, type-nya 2 karena data yang kita pakai itu berjumlah genap. Selanjutnya kita run. Oke, untuk skewness-nya itu 0.467453 sama 0.611941. Untuk kurtosisnya min 0.915466681. Oke, selanjutnya untuk membuat histogram. Di sini kita untuk membuat tabel histogramnya.
untuk main ini untuk nama label histogram. Except ini untuk sumbu X-nya yaitu waktu tempuh dan sumbu Y-nya itu frekuensinya. Dan ini untuk sky blue itu untuk warna dari si histogramnya. Lalu kita run. Nah, di sini muncul histogramnya. Di sini sumbu X-nya itu waktu tempuh dan sumbu Y-nya itu frekuensinya. Lalu selanjutnya kita mencari mendefinisikan nilai kuartil dengan sintaks berikut. Kita run. Oke. Selanjutnya kita membuat box plot. Box plot list stats ini untuk kita membuat box plotnya. Nah, membuat box itu dengan nilai minimal Q1, Q2, Q3 dan maksimal. Selanjutnya untuk sumbu Y-nya, Y-lab ini waktu tempuh untuk sumbu Y. Selanjutnya kita run. Oke, sini box plotnya sudah muncul dan itu tergantung Q1, Q2 dan Q3. Oke, selanjutnya kita membuat bar plot. Nah, untuk Y-lab ini sama untuk sumbu Y dan sumbu X-lab ini untuk sumbu X yaitu pengiriman. Y-lab ini untuk batas sumbu Y yaitu berarti dari 0 sampai 53. Karena nilai terbesar di data itu 52, jadi kita naikkan 53 biar tidak mentok. Dan untuk color rainbow itu untuk warna dari diagram batangnya, dari barcode-nya, yaitu dari batang-batangnya. Karena datanya ada 12, jadi kita menggunakan 12 warna. Oke, selanjutnya kita run. Nah, di sini barcode-nya sudah muncul, ada 12 data dan sesuai dengan waktu tempuhnya. Oke, selanjutnya kita ke Minitab. Nah, di sini saya sudah menulis data yang ada di Excel yang tadi juga sama. Lalu selanjutnya kita pilih stat, basic stat, lalu display, descriptive statis. Nah, di sini variabel kita menggunakan waktu tempuh, select, lalu statis. Jadi kan kita disuruh mencari nilai means, lalu kita klik yang kita cari. Mode, range, skewness, kurtosis, cumulative end, dan ini default. Lalu kita up. Nah, di sini sudah muncul nilai-nilai yang kita cari. Lalu selanjutnya kita membuat histogram. Itu pilih grab, histogram. Nah, kita pilih yang simple, klik simple, lalu up. Nah, di sini tuh waktu tempuh, select, dan oke. Oke, ini histogramnya sudah terbuat sama kayak yang tadi di RStudio. Lalu selanjutnya kita membuat box plot. Kita pilih grab lagi, lalu kita pilih box plot, lalu kita pilih simple di 1Y, lalu oke. Kita pilih juga waktu tempuh tadi, kita select dan oke. Nah, box plotnya sudah terbuat, sudah ditampilkan. Lalu selanjutnya kita membuat bar plot. Kita klik tadi juga grab, lalu bar chart, lalu kita pilih ininya yaitu first for tabel. Lalu kita pilih yang simple. Oke. Nah, untuk variablesnya ini kita menggunakan waktu tempuh dan select. Selanjutnya untuk categorical variable ini kita menggunakan C1 yaitu pengiriman, select. Oke, selanjutnya kita up. Nah, di sini sudah ditampilkan sama seperti tadi di RStudio. Oke, selanjutnya kita ke software Excel. Di sini sudah tabel datanya, itu kita tinggal pilih data, lalu pilih data analisis, pilih deskripsi statif, lalu kita up. Oke. Nah, untuk input range itu dari
si B2 sampai B13. Oke, untuk ini kolom. Output ranknya itu boleh di sel mana aja, tapi saya pilih di sel D1. Oke, untuk ini sama di statistik kita oke. Nah, sini muncul nilai dari main-nya itu 46,75, standar error-nya 0,760034, median 46,5, model 45, standar deviation-nya 2,63835, sampel variansinya itu 6,931818, kurtosisnya min 0,15467, spinusnya 0,611944, range-nya 9, minimumnya 43, maksimumnya 52, sumnya 561 dan count-nya 12. Oke, di sini sudah tercakup nilai-nilai yang kita cari. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.